Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Dina di Jogja. Mbak Dina menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu Mbak Dina sendiri masih kuliah ya, cuman memang sudah di fase-fase akhir, udah hampir kelulusan lah semacam itu. Nah, Mbak Dina sendiri itu selain kuliah, dia juga bekerja paruh waktu, ya lebih kayak ke hobi aja gitu sih, tapi hobi yang menghasilkan, yaitu sebagai seorang model. Nah, Mbak Dina kebetulan punya seorang om. Omnya ini namanya Om Rio, atau Mas Rio, Om Rio gitu sama aja. Ini dia juga seorang fotografer, dan waktu itu di tahun 2006 tersebut, di akhir-akhir kuliahnya Mbak Dina, di mana kuliah itu udah nggak terlalu sibuk gitu ya, kayak cuman lagi skripsi kayak gitu, waktu udah lumayan cukup luang, lebih banyak ya jarang ke kampus gitu ya, lebih banyak di rumah kayak gitu. Dan Om Rio itu datang. Memang sebelumnya juga ada beberapa project yang memang melibatkan omnya ini, justru project itu datang dari omnya gitu. Nah, ini waktu itu si Om Rio datang ke rumah dan nawarin, "Din, kamu lagi senggang nggak? Waktumu lagi luang nggak?" katanya. "Untuk saat ini iya om, aku lagi lumayan senggang," katanya. "Iya, soalnya ini ini ada satu project, mungkin butuh kurang lebih sekitar 1 minggu untuk photoshootnya," katanya gitu. "Wah, sampai 1 minggu om?" "Iya, lumayan cukup banyak, dan nggak di sini," katanya begitu, kata si Om Rio. "Loh, emang di mana om? Nanti kita ke sana, agak ke timur, di daerah Wonosari di situ," kata om. "Wah, menarik," kata si Mbak Dina gitu kan. "Terus maksudnya gimana om? Mau nawarin aku pekerjaan atau cuman mau cerita doang?" kata si Mbak Dina. "Ya, aku ngapain kalau cuman cerita doang, Din? Kalau mau tak ceritain, aduh banyak," kata si Om Rio. "Ini kenapa aku datang ke sini? Ya sudah, karena ada tujuannya. Aku mau ngajakin kamu project ini, kamunya bersedia atau enggak? Ntar dulu," kata Mbak Dina. "Aku sih kalau waktu luang. Oke, enggak masalah. Yang jadi masalah adalah, ini project apa om?" katanya begitu. "Oke, jadi gini Din, salah satu klienku, itu dia punya sebuah galeri. Ada butiknya, ada perhiasan-perhiasannya, pokoknya macam-macam lah. Bahkan ya benda-benda koleksi seperti itu. Cuman di sana, di Wonosari di situ." "Oke, terus gimana om?" "Ya sudah, jadi nanti kamu photoshootnya ya jadi modelnya, begitu aja. Model ya dengan koleksi-koleksi beliau ini," katanya. Cuman itu aja om?" "Iya, cuman itu aja, dan orangnya juga nggak rewel kok," katanya begitu, kata si Om Rio. Boleh om, menarik, cuman itu ya lama ya," katanya. "Ya sekitar 1 minggu lah paling lama itu Din, paling lama. Kalau semuanya lancar ya mungkin 4 hari, 5 hari juga udah kelar," kata si Om Rio. Dipikir, "Mulainya kapan om?" "Secepatnya," kata si Om Rio. "Ini aku lagi nyari model, tinggal modelnya doang nih. Kalau ini aku tawarin kamu dulu pertama, kalau memang kamu bisa ya ayo berangkat. Kalau misal kamu udah bisa ya nanti aku lempar ke yang lain," kata si Om Rio. Mbak Dina pun mikir, "Ya udah deh om, aku ambil," katanya. Nggak ada 1 menit berpikir, ya udah ambil aja, lumayan gitu kan. Akhirnya sudah, Mbak Dina pun ikut proyeknya si Om Rio tadi. Singkat cerita, keesokan harinya masih di Jogja, Om Rio itu ngabarin, "Din, nanti ketemu dulu ya sama klienku, namanya Bu Marta," katanya. Ini meminjam namanya Oma Marta gitu ya. Tapi beneran namanya tuh Bu Marta. Eh, "Nanti ketemu dulu ya," katanya begitu. "Ya udah om, si om jam berapa?" katanya. "Nanti jam 2 siang lah. Kamu ke kampus atau di rumah?" kata si Om Rio. Aku ke kampus aja deh," katanya gitu kan. "Nanti jemput aku om, janjian di mana gitu ya." "Oh ya wis." Akhirnya udah, hari itu jam 2 siang janjianlah, ketemulah si Mbak Dina tadi sama Om Rio di suatu tempat.
dijemput gitu kan, dan menuju ke sebuah kayak kafe kayak gitu ya. Mbak Dina juga udah makan siang waktu itu. Akhirnya dibawa sama Om Rio ke kafe tersebut dan ketemulah sama Bu Marta. Kenalan begitu kan. Bu Marta itu adalah seorang perempuan, ya Mbak Dina sendiri waktu itu kan masih relatif cukup muda lah ya, 20 sekian begitu. Nah ini si Bu Marta sendiri itu mungkin kisaran 45 atau 50 tahun segitulah. Belum tua banget, muda banget juga enggak. Tapi dilihat dari penampilannya, orang ini nyentrik sepertinya dan punya selera sendiri, berkelas lah, begitulah pikirnya si Mbak Dina. Ya, ketemu sama Bu Marta, sempat ngobrol-ngobrol. Ini Bu, ini Mbak, Om Rio itu manggilnya Mbak. Ini Mbak, keponakanku, Dina. Oke, kayaknya cocok, kata Bu Marta itu langsung begitu ya. Kayaknya cocok. Saya suka sama Dina, katanya begitu. Makasih Bu, kata si Mbak Dina, ya seneng lah, disanjung begitu kan. Dan sekali ketemu itu, memang kesannya itu baik. Bu Marta itu adalah orang yang, ya orangnya itu baik gitu ya. Enggak yang sombong bagaimana gitu tuh enggak. Meskipun tahu ini orang berkelas ini gitu ya. Kalau misal laki-laki itu pria punya selera seperti itulah. Ini wanita punya gaya ya, atau apalah gitu ya. Pokoknya seperti itu yang ada di kepalanya si Mbak Dina. Oke, akhirnya ngobrolin masalah project itu tadi. Teknis gitu ya, begini-begini. Dan kita mulai berangkat ke Wonosari itu besok ya Din ya. Kamu bisa ndak? Ya Om, aku bisa, aku udah siap kok, kata si Mbak Dina. Ya wes, udah sekarang kita istirahat dulu aja. Aku juga ada perlu lagi. Ini Bu Marta juga mungkin dengan kesibukannya ya Bu ya. Ya cuman senyum doang begitu kan. Tapi menjelang perpisahan itu, ya mereka kan formalitas ya, salam-salaman gitu kan. Udah Om, aku jalan dulu ya Om ya, kata si Mbak Dina. Salaman sama Om Rio, yang terakhir itu salaman sama Bu Marta. Nah begitu salaman sama Bu Marta, saat pertama kali ketemu, itu kan ya ada momen salaman juga. Itu tidak terjadi apa-apa, yang ada itu hangat gitu ya. Tapi begitu kali ini, salaman sama Bu Marta, ada sesuatu yang aneh yang terjadi sama Mbak Dina. Tiba-tiba telinganya itu berdenging gitu, kayak itu kanan kiri dua-duanya. Itu sampai Mbak Dina itu diem lumayan cukup lama, kok berdenging begini, dan akhirnya Mbak Dina menyadari hal tersebut. Akhirnya tangannya kan ditarik ya, narik tangan pun kata Mbak Dina dia tuh sadar banget, nariknya tuh kayak orang kaget gitu. Bu Martanya pun jadi cuman senyum, ketawa-ketawa begitu kan. Si Om Rio-nya istilahnya itu kayak mengernyitkan dahi, merapatkan mata gitu. Bertanya-tanya begitu, ngeledekin si Mbak Dina. Tapi sudah, suasana pun cair lagi waktu itu. Nah, udah Mbak Dina pulang ke rumah ke sana. Nah, di perjalanan Mbak Dina berpikir, kok aneh ya? Kok tadi aku tiba-tiba telingaku bunyi nging dua-duanya itu, dan itu kenceng banget. Sempet agak-agak bikin pusing gitu ya. Apa karena aku kurang tidur atau bagaimana? Apakah ini pertanda kesehatan yang agak terganggu atau apa gitu ya? Apakah ini alarm badan atau bagaimana? Tapi perasaan justru belakangan ini setelah aku udah nggak aktif kuliah ya, maksudnya cuman ya ngurusin skripsi gitu doang, perasaan aku udah ini banget. Aku bukan yang stres, bukan yang kecapean secara fisik gitu ya, juga enggak. Mikirin apa-apa juga enggak. Pola makanku juga normal seperti biasa. Olahraga juga aku dapet. Kok aneh ya begitu ya. Alah sudahlah, enggak apa-apa. Mungkin kecapean aja kali ya aku. Mbak Dina pun akhirnya pulang. Nah pulang, keesokan paginya kan berangkat. Malam harinya itu kepikiran, membayangkan. Aku itu suka banget kalau misalkan ada proyek pemotretan di luar daerah gitu. Ya hitung-hitung piknik lah, pikirnya si Mbak Dina. Melihat tempat baru, dikelilingi oleh orang-orang yang profesional, kenal, ketemu sama orang-orang baru juga. Aku bisa belajar, aku bisa mendengarkan cerita-cerita mereka, pengalaman-pengalaman mereka. Itu tuh menyenangkan, kata Mbak Dina. Dan
Malam itu kan kebayang, kepikiran, sampai akhirnya apa? Mbak Dina itu tertidur. Begitu tertidur, Mbak Dina itu mimpi. Jadi mimpi dia itu seolah-olah berada di pinggir pantai, di pinggir laut, di sebuah pantai. Pantai itu sepi banget, ada jalan raya di sana, jalan, habis itu tuh pantai. Mbak Dina itu berdiri di pinggir jalan yang ngelihat ke arah pantai sana, itu udah ke situ tuh udah laut semua. Lebih mirip kayak laut selatan seperti itulah. Tapi pemandangan seperti itu belum pernah dilihat Mbak Dina sebelumnya. Parangtritis familiar lah, ya pantai-pantai daerah-daerah situ Mbak Dina itu familiar karena beberapa kali juga ya sering malah pemotretan di situ ya. Di mimpinya ini Mbak Dina nggak kenal sama sekali. Ini di pantai mana ya? Aku juga nggak tahu. Cuman waktu itu ya namanya mimpi nggak berpikiran seperti kayak gitu. Dia cuman berada di pantai, suasananya tuh mendung, berangin, enak lah kata si Mbak Dina itu ngeliatin ke arah laut ke sana. Dan tiba-tiba di sampingnya tuh muncul Bu Marta. Ibu udah dari tadi Bu. Saya udah dari tadi di sini ya. Loh, Ibu tinggal di mana? Di mimpi itu seolah-olah begitu bertanya. Ibu emang tinggal di mana? Oh, rumah saya ndak jauh dari sini, dekat kata si Bu Marta. Loh, emang di mana Bu? Itu di sana. Nah, saat nunjuk ke laut, itu tiba-tiba di tengah laut itu kayak ada bebatuan karang begitu dan di tengahnya itu ada sebuah rumah di situ. Oh, rumahnya di situ, Bu. Mbak Dina pun ya ndak heran, ndak aneh, namanya juga mimpi. Cuman bertanya-tanya juga, lah Ibu nanti itu kan ada lautnya, Bu. Pulang ke sananya bagaimana, Bu? Ya nunggu lautnya reda, kata si Bu Marta itu bilang begitu. Nanti nunggu lautnya reda, baru nanti saya bisa pulang ke sana. Oh begitu ya Bu ya. Mbak Dina pun ya ndak yang gimana-gimana, namanya juga mimpi itu seolah-olah menjadi hal yang normal. Sampai akhirnya, ayo mari kita jalan-jalan Nak Dina gitu kata si dia. Akhirnya udah jalan-jalan mereka nyusurin ini jalanan raya, jalanan aspal, yang memang gak ada satu orang pun di situ. Sepi, gak ada orang lain, cuman mereka berdua doang. Jalan begitu rasanya itu enak, tapi apa? Begitu nengok ke samping, Bu Marta itu ndak ada. Loh, Bu Marta kemana? Kok ndak ada? Dicari celingak-celinguk, nggak ada. Cuman apa? Begitu ngelihat ke arah laut, padahal namanya mimpi ya. Rumah itu kan jauh di sana. Ya mungkin dari bibir garis pantai itu berapa puluh meter lah ke situ lah, bisa 100 atau berapa meter gitu, lumayan cukup jauh. Tapi dari tempat berdirinya Mbak Dina itu seolah-olah melihat Bu Marta, kayak di zoom gitu. Kelihatan ya Bu Marta itu berdiri di rumah tersebut. Bu Marta udah pulang ke sana. Ya udahlah aku pulang. Cuman rumahku di mana ya? Rumahku di mana? Mbak Dina itu kayak bingung. Tapi ya itu tadi saat dia lagi nyari-nyari rumahku di mana, aku kok nggak inget jalannya kira-kira yang mana ya. Nah di depan situ ketemu ada sebuah gang yang dikenali oleh Mbak Dina. Wah ini ternyata rumahku di sini, itu gang jalanan rumahnya Mbak Dina. Akhirnya masuk ke situ dan mimpinya itu udah campur aduk habis itu. Mbak Dina nggak bisa mengingat dengan jelas, tapi dia itu terbangun. Nah, terbangun itu mungkin sekitar jam 2:30 pagi. Aku kok mimpinya begitu ya? Dibilang aneh ya aneh, dibilang nggak aneh ya nggak aneh. Soalnya dari tadi aku memang mikirin project ini. Sudahlah lanjut lagi, tidur lagi. Akhirnya Mbak Dina pun lanjut tidur. Keesokan paginya bangun dan memang mereka itu janjian sekitar jam 8 pagi. Nanti ketemu di suatu tempat. Dan Mbak Dina pun akhirnya singkat cerita berangkatlah ke sana, ke tempat tersebut. Nggak diceritakan, entah pakai ojek, entah diantar atau apa, itu nggak ada cerita. Seret, tahu-tahu tiba di situ ketemu sama Om Rio juga. Nunggu Bu Marta, dan ternyata di sana, oh ya Om Rio beserta timnya. Jadi nggak sendirian. Totalnya waktu itu, Om Rio sendiri itu ada 7 orang. Sama Mbak Dina, modelnya kebetulan cuma 1, Mbak Dina doang.
Ini berarti 8 orang nunggu Bu Marta. Nah, ini ada mereka rencananya nanti berangkat dari Jogja menuju sana Wonosari, itu ada minibus yang sudah dipersiapkan. Nggak lama, mungkin sekitar 10 menit nunggu, Bu Marta pun datang dan ayo mari kita siap-siap berangkat gitu kan. Mbak Dina di situ mulai memperhatikan secara lebih sosok Bu Marta tadi. Awalnya ya biasa aja, kekaguman awal, orang ini tuh seperti ini ya, saat pertemuan pertama. Tapi begitu muncul di mimpinya, soalnya apa, Mbak Dina itu tipe orang yang kalau mimpi ketemu sama orang itu jarang orang yang dikenal gitu ya. Mimpinya itu suka ngaco lah begitu. Cuman ini kok tumben, aku baru ketemu sama satu orang, kok udah muncul sampai ke mimpi. Itu jadi pertanyaan besar buat Mbak Dina waktu itu. Tapi ya sudah, singkat cerita, hari itu berangkatlah mereka dengan menggunakan itu, minibus tadi. Nah, di minibus itu, Bu Marta, Mbak Dina sendiri itu duduk, ada satu baris di sana itu sama Om Rio. Bu Marta itu di depannya. Di depan sana itu ada tim-tim yang lebih muda-muda gitu. Jalan ke sana. Nah, mungkin di pertengahan awal-awal jalan begitulah. Awal-awal jalan Bu Marta kan sering nengok ke belakang. Dina, ini makanannya dimakanin, kata si Bu Marta, dioperin lah, estafet gitu makanan. Mbak Dina nggak merasakan apapun. Sampai akhirnya mungkin udah ya anak-anak udah mulai pada nyaman di kendaraan tersebut gitu ya. Mungkin sekitar setengah perjalanan lah. Anak-anak itu, semua penumpang itu udah mulai pada diem, udah nggak guyon-guyon lagi. Mungkin ada yang tidur, ada yang apa gitu ya. Mbak Dina sendiri itu cuma ngeliatin jendela, kesana keluar, menikmati perjalanan. Ini yang aku senang dari sesi pemotretan di luar daerah, apalagi sampai beberapa hari itu. Ini tuh menyenangkan banget, kata Mbak Dina. Dan akhirnya sudah. Di tengah perjalanan, Mbak Dina itu tiba-tiba nengok ke arah depan sana ya. Dan posisinya Bu Marta itu tuh kayak lagi begini, badannya tuh diangkat terus nengok ke arah belakang begini, ngeliatin ke Mbak Dina. Mbak Dina pun bingung, nungguin Bu Marta itu mau ngomong apa, soalnya ngeliat ke arah dia. Ini ngomong apa ya? Mbak Dina pun senyum gitu kan. Bu Marta juga senyum dan nging lagi. Telinganya itu bunyi lagi dua-duanya. Sampai nging, sampai dipegangin begini kan sama Mbak Dina gitu kan. Ya kesakitan sampai kayak gitulah, mendesis si Mbak Dinanya. Om Rionya Din, kenapa Din? Udah apa-apa Om, tadi telingaku tiba-tiba bunyi nging seperti itu gitu. Ya udah, Om Rio pun nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Dia tuh malah sibuk ngeliatin kameranya gitu kan. Din, ini contoh barang-barangnya gitu kan. Diliatin di kamera tersebut. Oh itu macam-macam, ya banyak perabot-perabot gitu ya. Perabot-perabot yang pastinya itu limited edition. Jadi bukan mass production ya, bukan sesuatu yang diproduksi banyak gitu ya. Mirip-mirip sama-sama itu enggak. Kayak masing-masing benda itu sangat bernilai karena mungkin dibikinnya cuma satu corak doang dan sebagainya. Atau ada pakaian-pakaian juga di sana, gambaran butik-butiknya seperti inilah Din. Bagus ya katanya. Bagus Om gitu. Mbak Dina pun seneng lihat, ya aku suka yang begini, yang model-model begini, ini keren nih, klasik, tradisional dan elegan pikirnya Mbak Dina. Bagus Om. Ini masih jauh enggak ya Om ya? Ya tinggal setengah perjalanan lagi, kata si Om Rio. Kamu tidur aja katanya. Ya Om, aku tidur Om, aku ngantuk. Akhirnya udah Mbak Dina pun ngeliap sebentar gitu kan, Begitu ngeliap, Mbak Dina itu mimpi lagi. Mimpi dia berada di sebuah rumah bagus. Rumahnya tuh rumah hibrid sih, maksudnya bukan murni tradisional dengan semuanya kayu, begitu enggak. Itu tapi nuansa tradisional Jawanya itu masih kuat banget.
tapi udah dipadukan dengan bangunan modern gitu ya, batu bata dan sebagainya kayak gitu ya, lantai-lantainya itu juga udah modern. Dan wah, rumah bagus banget, gede banget. Ini rumahnya siapa? Pikirnya si Mbak Dina. Dan tiba-tiba Bu Marta dari samping nongol. Ayo masuk Dina, sebentar lagi dimulai katanya begitu. Oh, iya Bu, baik Bu. Akhirnya masuk jalan sama Bu Marta ke sana, ke dalam situ. Si Mbak Dina kan ya rencananya memang mau pemotretan. Di situ nggak menemukan Om Rio. Loh, kok Om Rio nggak ada? Orang-orangnya juga nggak ada satupun yang aku kenal gitu ya. Ada beberapa muka yang dikenal sama Mbak Dina, cuman ini nggak tahu ini siapa. Aku cuman tahu muka ini, tapi aku nggak kenal orang ini. Intinya begitu, kru-krunya itu seperti itu. Cuman aneh juga, kru-kru dari pemotretan itu malah pada sibuk kayak ngepel, kayak ngelapin itu barang-barang yang ada di sana. Loh, ini gimana sih ceritanya? Kok seperti itu? Dan akhirnya apa sih Bu Marta pun, ya udah Dina, Bu Marta ngomong, ya udah Dina, kamu di sini aja ya, tunggu ya. Bu Marta pun ke sana, masuk ke satu ruangan. Begitu masuk ke satu ruangan, keluar itu bawa cangkir, isinya itu teh panas. Dina, ini buat kamu, diminum ya, biar kamu ndak tersesat. Kata si Bu Marta begitu. Biar aku ndak tersesat. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Akhirnya apa? Diminum sama Mbak Dina. Rasanya itu enak banget. Enak seger gitu kan. Nah, begitu enak seger, Mbak Dina itu terbangun. Lagi-lagi, ya, terbangun. Aku kok mimpi lagi ya Bu Marta ya? Kenapa ya? Apakah saking kagumnya aku sama beliau ini sampai 2 kali kebawa mimpi? Akhirnya ngomong sama Om Rio, Om, ya kenapa Din? Aku mimpi 2 kali Om. Mimpi apa Din? Katanya. Mimpi Bu Marta gitu ya. Tapi kan pelan-pelan ngomongnya. Aku mimpi Bu Marta 2 kali katanya. Ya, kamu mikirin kali, kamu seneng kan dikasih project begini, ya Omnya tuh nebak gitu. Iya Om, aku terus terang ya, aku memang seneng banget dikasih beginian, itu seneng banget. Tapi iya kok aneh ya, kok aku bisa nyampe mimpi 2 kali begitu. Ais, mungkin kamu itu karena kepikiran aja kali, makanya ya kebawa sama mimpi gitu kan. Emang mimpinya kenapa? Mimpi setan atau bagaimana? Ya enggak sih Om, mimpinya enggak yang serem-serem begitu tuh, enggak. Tapi memang ya lumayan cukup aneh. Tapi nanti aja lah ceritanya gitu ya. Aku udah enak kalau cerita di sini, takutnya ada yang denger katanya. Ya udah gitu kan. Udah tidur lagi. Ini masih lumayan kata si Om Rio-nya. Ya Om, akhirnya tidur. Mbak Dina pun tertidur kali ini, ndak bermimpi apapun. Nah, singkat cerita, kendaraan itu pun sampai maksudnya udah dekat. Mbak Dina pun udah terbangun dan menuju ke lokasi tersebut yang lewatin beberapa perkampungan dan sebagainya. Dan lokasinya juga masih di area ini ya, area perkampungan. Cuman memang agak sedikit terpencil. Maksudnya kayak bangunan yang dituju itu bangunan yang sendiri. Di samping kanan kirinya itu tuh pohon-pohonan, entah pohon jati atau entah pohon apa kayak gitulah. Pokoknya ada hutan produksi begitu ya. Itu ngelewatin ke sana. Ya tempatnya tuh enak, jalanannya juga bagus, bersih gitu ya. Singkat cerita, tibalah di rumah tersebut. Begitu tiba Mbak Dina itu, ya karena ada gerbangnya gitu, gerbangnya tuh tinggi. Begitu masuk, itu ada orang yang jagain, itu mobil masuk ke dalam sana. Begitu masuk Mbak Dina itu bengong. Hah? Om, ini rumahnya Om katanya. Iya, kenapa Din? Itu kan karena bengong, Om Rio, kamu kenapa kok sampai kaget seperti itu gitu? Enggak apa-apa Om, jadi Mbak Dina itu tidak pernah melihat bangunan tersebut. Tidak pernah digambarkan secara detail seperti apa. Cuma contoh-contoh foto sama Om Rio, itu pun fotonya itu benda-bendanya, bukan bangunannya gitu. Yang aneh adalah apa? Bangunan itu sama persis dengan yang dimimpiin Mbak Dina sebelumnya tadi. Kok sama persis dengan mimpiku ya?
Sumpah sama persis kata Mbak Dina. Aku tuh kayak seolah-olah udah ngeliat rumah ini dan ya barusan aku mimpi itu. Ini kok bisa seperti itu? Nah, di sanalah Mbak Dina itu tiba-tiba merinding, dia tuh badan merinding sendiri gitu ya, karena ada apa ya? Ada apa ya? Lebih perasaan itu ya. Ada apa sih? Siapa sih Bu Marta sebenarnya gitu? Dia itu orang baik, tapi kok lumayan cukup misterius ya sekarang menurut aku. Dia datang ke mimpiku 2 kali. Udah begitu, aku nggak tahu lah. Aku nggak inget yang di laut itu seperti apa bangunannya. Tapi sepertinya berbeda. Nah, ini giliran mimpi yang kedua tadi, kok nunjukin bangunan yang sama persis yang aku tuju sekarang. Bahkan Mbak Dina tuh sampai diem aja begitu. Din, mau turun ndak? Kata Om Rio. Ya om, sorry om. Akhirnya apa? Mbak Dina pun turun ke sana. Ya tambah bengong lagi. Sama plek persis. Dan Bu, ini Om Rio sama kawan-kawan kan udah masuk ke sana. Bu Marta di sampingnya. Ayo masuk, kata si Bu. Dan itu mirip dengan mimpinya Mbak Dina juga sebelumnya. Iya Bu, baik Bu. Akhirnya masuk Mbak Dina ke sana. Bu Marta ngomong, nggak usah canggung ya Nak Dina. Udah anggap aja rumah sendiri, kata Bu Marta. Anggap saja rumah sendiri. Nggak usah malu-malu, nggak usah merasa risih atau apa, kata Bu Marta. Ibu, Mbak Dina pun memberanikan bertanya, Bu, nanti selama proses pemotretan, apakah Ibu di sini atau pulang ke sana ke Jogja, Bu? Enggak, saya itu di sini. Bahkan saya itu termasuk jarang yang ke Jogja kecuali ada perlu. Ya saya tinggalnya di sini, kata Bu Marta. Saya tinggalnya di sini, memproduksi semuanya di sini. Nantilah sambil sesi-sesi pemotretan sambil kerja, nanti kita cerita-cerita, kata Bu Marta, biar kamu juga tahu seperti apa nanti saat kamu membawakannya, saat kamu presentnya di foto atau apa. Jadi kamu lebih tahu lah, lebih bisa memahami apapun yang ada di bangunan ini, kata Bu Marta. Wah, ini lumayan dalam juga, kata Mbak Dina. Aku jarang ketemu sama klien yang sampai berpikir ke sana gitu ya. Jadi dikasih ilmunya dulu, dikasih informasinya dulu supaya si talent itu lebih menjiwai gitu ya. Cuman ini yang Bu Marta katakan itu lebih dalam lagi. Itu seperti itu. Dan ya, ini episode pertama, kita cut dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mantengin sampai di menit ini, di detik ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya, Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.